Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat ya? Ya, semoga selalu sehat dan tetap semangat. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan materi kelas 8 yaitu tentang sistem koordinat. Nah, pada video sebelumnya kita juga sudah membahas materi kelas 8 yaitu tentang pola bilangan. Yang belum nonton materi kelas 8 tentang pola bilangan bisa ditonton dulu ya, linknya ada di atas. Nah, sebelum kita lanjut ke materi kita yaitu tentang sistem koordinat, yang belum ngopi jangan lupa ngopi dulu. Kalau sudah ngopi langsung saja subscribe, like, komen, dan share. Oke? Nah, Kak, apa sih manfaat mempelajari sistem koordinat? Banyak ya manfaatnya ya. Contohnya misal kalian buka HP, nah coba lihat di HP aplikasi kalian ada Google Map. Nah, Google Map itu ada unsur sistem koordinatnya atau lebih dikenal dengan GPS. Atau misalkan lagi kalian buka atlas atau peta dunia. Nah, dalam atlas atau peta dunia, nah di situ ada sistem koordinatnya. Atau biasanya kalian suka nonton film perang-perangan nih. Nah, perang-perangan kan suka ada pesawat ya. Nah, pesawat, terus ada kapalnya juga. Nah, di pesawat yaitu pilot atau kapal nahkoda, nah itu mereka pakai sistem koordinat. Coba kalian pikir pesawat gimana jalannya, kan nggak ada jalannya, terus dia belok-beloknya gimana atau arahnya bagaimana, ya pakai sistem koordinat. Sama kayak kapal laut juga ya, pakai sistem koordinat. Atau yang kita sering lihat itu kalau di TV-TV itu namanya radar. Nah, ada radar. Nah, radar ini biasanya tuh orang nyebutnya tuh berapa derajat sebelah mana. Nah, itu sebenarnya tuh pakai konsep dari sistem koordinat. Oke, bisa ya? Sekarang kalau kayak begitu, jadi sistem koordinat itu apa? Ayo coba. Ya iya, sistem koordinat itu sistem yang menunjukkan letak suatu objek. Jadi yang berhubungan dengan letak suatu objek itu menggunakan sistem koordinat. Nah, sebelum kita lanjut materinya yaitu tentang sistem koordinat, kalian siapkan dulu ya alat tulisnya, terutama buku kotak-kotaknya nih. Kenapa? Karena dengan buku kotak-kotak ini akan membantu kalian dalam memahami materi sistem koordinat. Oke? Nah, yang belum beli Kak nggak punya, ya stop dulu, pause dulu videonya, kemudian kalian pergi ke warung beli dulu. Oke? Nah, dalam memahami sistem koordinat, kalian harus tahu dulu nih unsur-unsur sistem koordinatnya apa aja ya. Nah, garis horizontal atau garis yang tiduran itu, nah itu disebut sumbu X. Berikutnya, garis vertikal, garis yang berdiri, nah itu disebut sumbu Y. Sedangkan pertemuan antara garis vertikal dan horizontal atau titik 0,0, nah itu disebut titik pusat. Nah, titik pusat nanti bisa beda-beda ya. Nah, berikutnya dalam sistem koordinat, X tadi disebut absis dan Y-nya tadi disebut ordinat. Oke? Nah, kalau absisnya positif berarti nanti dia bergerak ke kanan dari titik pusat. Nah, kalau absisnya negatif, nah dia nanti bergerak ke kiri dari titik pusat. Sama, berikutnya kalau Y-nya positif atau ordinatnya positif, dia bergerak ke atas dari titik pusat. Berikutnya kalau Y-nya negatif, dia pun bergerak ke bawah dari titik pusat. Oke, bisa ya? Ini jangan sampai lupa, ini dasar banget nih, karena ketika ini tidak paham akan semakin sulit ke depannya. Oke? Nah, sekarang misalkan ada titik A 3,4. Nah, kira-kira letak titik A dalam bidang kartesius di mana? Ayo coba. Nah, tinggal kita lihat ya. Sekarang berarti kita dapat X-nya ya atau absisnya. Berapa absisnya? Iya, 3. Dan ordinatnya berapa? Iya, ordinatnya 4. Berarti tinggal kita lihat absisnya 3. 3-nya positif ya. Kalau positif berarti bergerak ke mana? Iya, bergerak ke kanan. Dari mana? Dari titik pusat. Berarti tinggal kita bergerak 3 langkah ke kanan. 1, 2, 3. Nah, kemudian ordinatnya atau Y-nya berapa? Iya, 4. 4 juga positif ya. Kalau positif berarti kita bergerak ke mana? Iya, bergerak ke atas. Berapa langkah?
4 langkah, 1, 2, 3, 4. Nah, letak titiknya ada di atas ya, A 3,4. Oke. Berikutnya contoh kedua, misalkan ada titik B negatif 2,3. Nah, yuk kira-kira di mana letaknya? Nah, tinggal kita lihat ya, kita sudah dapat nilai absisnya atau nilai X-nya negatif 2 dan nilai Y-nya atau nilai ordinatnya 3. Tinggal kita lihat absisnya negatif 2. Berarti dia bergerak ke arah mana? Ya iya, karena negatif bergerak ke arah kiri ya, 2 langkah, 1, 2. Nah, kemudian ordinatnya atau nilai Y-nya berapa? Iya, 3. Nah, 3-nya positif negatif? Ya, positif. Kalau positif bergerak ke arah mana? Ke arah atas. Berapa langkah? Iya, 3 langkah. 1, 2, 3. Nah, berarti kita dapat letak titik B ya, yaitu negatif 2,3. Oke, bisa ya? Nah, contoh soal berikutnya, misalkan ada titik C. Nah, titik C terletak pada gambar, seperti gambar ya. Nah, kira-kira berapa koordinat titik C? Caranya gimana? Tinggal kita buat garis saja ke sumbu X dan ke sumbu Y. Nah, di sumbu X itu kena angka berapa? Iya, negatif 6. Dan sumbu Y-nya berapa? Iya, negatif 3. Berarti koordinat titik C-nya itu negatif 6, negatif 3. Ingat ya, absis dulu ya, baru ordinat. Selanjutnya titik D. Nah, misal ada gambar titik D seperti di gambar. Nah, kira-kira berapa koordinat titik D? Sama ya, tinggal kita buat garis ke sumbu X dan buat garis ke sumbu Y. Nah, di sumbu X tadi angkanya berapa itu? Iya, positif 5. Dan di sumbu Y-nya berapa? Iya, negatif 2. Berarti kita dapat ya koordinat titik D itu 5, negatif 2. Oke, bisa ya? Selanjutnya dalam sistem koordinat itu dikenal dengan istilah kuadran. Nah, kuadran ada 4-nya. Yang pertama ada kuadran 1. Kuadran 1 itu terletak di sebelah kanan atas ya. Nah, lihat kanan atas X-nya positif negatif. Iya, X-nya positif, Y-nya juga positif, berarti X, Y. Nah, berikutnya yang sebelah kiri atas itu berarti kuadran berapa? Iya, kuadran 2. X-nya positif negatif? Negatif, Y-nya positif, berarti negatif X, Y. Berikutnya kuadran 3 di mana? Ya iya, kuadran 3 selanjutnya pasti ya di kiri di bawah. Nah, X-nya gimana? Positif negatif? Iya, X-nya negatif, Y-nya juga negatif. Berarti negatif X, negatif Y. Yang terakhir kuadran 4 ada di sebelah mana? Iya, sebelah kanan bawah ya. Nah, X-nya positif negatif? Iya, X-nya positif, Y-nya negatif. Berarti X, negatif Y. Oke. Nah, jadi dari gambar kita tahu ya A itu masuk kuadran pertama, B-nya itu masuk kuadran kedua, titik C itu masuk kuadran ketiga, dan titik D masuk kuadran keempat. Oke, jangan sampai lupa ya kuadran ya. Ada 4, kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Oke. Nah, selanjutnya setelah kita membahas tentang kedudukan titik pada bidang kartesius dan kuadran, nah yang akan kita bahas berikutnya adalah jarak titik ke garis. Nah, kira-kira gimana cara menghitung jarak suatu titik terhadap garis? Nah, misalkan ada suatu titik A. Nah, kira-kira koordinat titik A berapa? Yuk coba. Iya, negatif 4,3. Nah, yang pertama akan kita hitung yaitu jarak titik ke sumbu X. Nah, sekarang kita akan hitung dulu jarak titik A ke sumbu X itu berapa. Nah, tinggal kita buat garis ya dari titik A ke sumbu X. Sumbu X-nya mana? Iya, sumbu X yang bawah. Tinggal kita garis. Nah, kira-kira garis pertama, garis kedua, dan garis ketiga. Nah, kira-kira jarak itu yang mana? Penentuannya garis pertama, kedua, atau ketiga? Ya iya, garis kedua ya, atau jarak terpendek, atau yang membentuk sudut 90 derajat. Nah, tinggal kita hitung deh. Dari titik A ke sumbu X ada berapa itu? 1, 2, 3. Nah, berarti jarak dari titik A ke sumbu X itu 3 satuan.
Nah, di jarak titik ke sumbu, jarak titik itu tidak ada lambang negatif ya, semuanya pasti positif. Berarti jarak titik A ke sumbu X itu 3 satuan. Oke, bisa ya? Nah, tadi sudah ya jarak titik ke sumbu X. Nah, berikutnya jarak titik ke sumbu Y yang akan kita cari. Nah, sekarang berapa jarak titik A ke sumbu Y? Ayo, berapa? Sumbu Y mana? Ya iya, sumbu Y. Nah, tinggal kita tarik garis dari titik A ke sumbu Y. Setelah itu, tinggal kita hitung 1, 2, 3, 4. Nah, berarti jarak titik A ke sumbu Y itu 4 satuan. Oke. Nah, agar kalian lebih paham, kita ambil satu contoh lagi. Nah, misal ada satu titik. Nah, ini titik B. Nah, berapa koordinat titik B? Yuk. Ya iya, 3, negatif 6. Nah, sekarang berapa jarak titik B ke sumbu X? Nah, tinggal kita tarik garis ya dari titik B ke sumbu X. Setelah itu tinggal kita hitung deh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti jarak titik B ke sumbu X itu 6 satuan. Setelah itu yang kita cari lagi jarak mana? Iya, titik B ke sumbu Y. Nah, tinggal kita tarik garis lagi sama ya. Nah, setelah itu tinggal kita hitung deh. 1, 2, 3. Berarti jarak titik B ke sumbu Y berapa? Iya, 3 satuan. Oke, bisa ya? Nah, selanjutnya akan kita pelajari yaitu masalah kontekstual dalam sistem koordinat. Nah, contohnya seperti apa? Misal ada sebuah mobil bergerak dari posisi 4,3 pada koordinat kartesius. Jika mobil itu menuju ke arah barat sejauh 5 satuan, lalu belok ke selatan sejauh 7 satuan, di mana posisi mobil sekarang? Nah, kira-kira gimana kalau ada soal kayak gini? Ayo coba. Nah, agar lebih mudah kita buat saja gambar bidang koordinat kartesiusnya dulu ya. Nah, posisi mobil awal di mana? Iya, 4,3. Berarti kita taruh titik 4,3 di mana? Iya, di situ ya, titik 4,3. Nah, mobilnya awalnya di situ 4,3. Kemudian dia bergerak ke arah barat sejauh 5 satuan. Nah, kita harus tahu ya arah mata angin ya, gimana? Iya, ke kanan itu apa? Iya, kanan timur, kiri barat, atas apa? Iya, atas utara, dan bawah. Iya, bawah selatan. Nah, barat ke arah 5 satuan, berarti ke arah mana? Iya, ke arah kiri. Iya, tinggal kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini posisi mobil berikutnya ada di titik situ. Nah, setelah itu dia ke arah mana lagi? Iya, ke arah selatan sejauh berapa? 7 satuan. Selatan itu ke arah mana? Iya, bawah ya, ke arah bawah 7 satuan. Berarti tinggal kita hitung deh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini posisi mobil berikutnya ya. Titik berapa itu? Iya, titik negatif 1, negatif 4. Berarti kita dapat ya posisi mobil sekarang yaitu negatif 1, negatif 4. Oke, bisa ya? Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Jika ada pertanyaan, tulis saja di kolom komentar ya. Nah, untuk video berikutnya masih tentang sistem koordinat, linknya ada di atas ya. Nah, untuk download LKPD, bahan ajar, dan RPP bisa download di deskripsi video. Terus dukung channel ini dengan klik subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.